Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa dan pendengar, apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Senang sekali saya Wafik Asisa bisa kembali menyapa Anda dalam program Membicara Makassar Bicara. Nah pemirsa dan pendengar, hari ini kami bersama dengan tim Fajar TV berkunjung ke kantor Kejaksaan Negeri Kota Makassar. Nah yang menarik nih yang menjadi tema kita pada episode kali ini terkait dengan optimalisasi pelayanan hukum Kejari Makassar. Nah, untuk membahas hal ini lebih jauh, sudah hadir bersama saya Kepala Kejaksaan Negeri Makassar, Ibu Andi Sudari SHMH. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum untuk semua warga Makassar. Waalaikumsalam. Apa kabar Ibu hari ini? Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Ibu. Sebelumnya terima kasih banyak nih Bu Andi sudah meluangkan waktunya untuk bisa berbincang bersama kami untuk pemirsa di rumah. Kita ingin mengajak pemirsa di rumah ini untuk mengenal lebih jauh seputar pelayanan hukum di Kejaksaan Negeri Makassar. Nah di episode awal ini Bu, bisa dijelaskan terlebih dahulu optimalisasi pelayanan hukum yang diterapkan di Kejari Makassar ini seperti apa? Silakan. Oke, Kejaksaan Negeri Makassar memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat berdasarkan tusi yang memang sudah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Kejaksaan Nomor 11 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, di mana tugas dan fungsi kejaksaan itu menyangkut beberapa bidang. Yang pertama adalah bidang pembinaan, itu lebih ke internal, yaitu menyangkut tentang bagaimana peningkatan SDM, tentang logistik, bagaimana hak-hak dan kewajiban dari semua pegawai. Kemudian bidang intelijen, di mana di situ ada fungsi intel, yaitu Lead Pamgal. Lalu kemudian fungsi pidana umum, kemudian itu menangani perkara tindak pidana umum yang ada di KUHP maupun yang tersebar di luar KUHP sepanjang itu tidak menyangkut korupsi, HAM berat dan perikanan. Lalu kemudian tindak pidana khusus, yaitu tindak pidana korupsi, HAM berat dan perikanan, dan satu bea cukai, tapi itu penyidikan tidak ada pada kami. Lalu kemudian bidang perdata dan tata usaha negara. Bidang perdata dan tata usaha negara sebagaimana judulnya perdata, maka ini menyangkut hal-hal atau kasus-kasus yang berkaitan dengan perdata dan tata usaha negara. Jaksa sebagai jaksa pengacara negara memberikan layanan atau pendampingan atau bantuan hukum kepada pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, kementerian, lembaga, BUMN, BUMD. Nah, itulah PB3R itu menyangkut pengelolaan barang rampasan dan barang bukti. Barang rampasan itu adalah barang yang menjadi putusan dalam perkara pidana umum dan pidana khusus. Nah, itu dikelola oleh PB3R, di mana ada yang dirampas untuk negara itu dilaksanakan pelelangan, yang mana hasil dari lelang itu kemudian distor ke kas negara. Nah, itulah bidang-bidang yang ada di kejaksaan. Namun kalau berbicara secara spesifik tentang pelayanan hukum dalam artian perdata dan tata usaha negara, maka itu adalah salah satu fungsi dari bidang perdata dan tata usaha negara, di mana memberikan pelayanan hukum gratis kepada masyarakat berupa konsultasi hukum. Masyarakat datang menyampaikan masalahnya, lalu kemudian diberikan solusi oleh CPN yang ditunjuk. Jadi konsultasi hukum ini bisa diakses langsung di kantor Kejaksaan Negeri? Bisa diakses langsung, bisa melalui Halo JPN, bisa juga melalui Halo Jaksa yang ada di website Kejaksaan Negeri Makassar. Iya, jadi sangat mudah sekali ya, bisa datang Sangat langsung dan juga bisa diakses online. Ini sangat menarik. Nah, itu tadi inovasi yang diberikan yang berbeda ya dari sebelumnya ya Bu ya? Sebenarnya tidak berbeda. Tusi itu memang sudah baku di dalam Undang-Undang Kejaksaan maupun Peraturan Kejaksaan tentang susunan organisasi dan tata laksana kejaksaan. Namun dalam aplikasinya kepada masyarakat kita membuat inovasi-inovasi seperti melalui website, melalui WhatsApp, melalui Instagram, penyampaiannya kepada masyarakat.
Saya ingin menyoroti Ibu terkait dengan pelayanan untuk kelompok rentan di Ya. Kejari Makassar ini berjalan seperti apa? Kalau itu memang ada pelayanan inklusif yang kami bangun ya, di mana itu memang sudah ada guidance-nya dari Kemenpan RB terkait apa-apa yang harus disiapkan, dan alhamdulillah itu awal bulan lalu sudah dilaksanakan evaluasi Monef terhadap apa yang kami lakukan, di mana seperti mungkin tadi di bawah dilihat di lobi itu ada jalur khusus parkir untuk disabilitas, ada jalur landai, kemudian ada lintasan untuk disabilitas, untuk kursi roda, kemudian ada walker, kemudian di front office memang ada petugas untuk pelayanan disabilitas. Kalau memang ada saudara-saudara kita yang memang perlu bantuan, maka akan dibantu, didorong dengan kursi roda sampai ke layanan yang diinginkan. Biasanya layanan yang diinginkan itu kan ke PTSP. Maka diantar ke PTSP, selanjutnya akan diarahkan apakah ada keperluan terhadap jaksa atau pegawai kejaksaan yang ingin ditemui. Nah, di sebelah itu setelah PTSP ada ruang konsultasi. Nah, disitulah nanti ditemui. Apakah konsultasi atau mengadukan sesuatu kasus atau apa? Bagaimana sesuai kebutuhannya. Ya, jadi betul-betul sarana dan prasarana untuk kaum rentan difabel ini bisa sangat didukung ya Bu untuk mendapatkan. Insya Allah. Termasuk toilet ada khusus difabel untuk laki perempuan. Di basement kami ada ruang laktasi, ada klinik, ada musola. Nah, selain itu ada yang menarik saya lihat di Instagramnya Kejari Makassar terkait dengan survei indeks pelayanan publik. Bisa dijelaskan ini surveinya seperti apa, Ibu? Kalau survei ada memang aplikasi atau apa ya yang disebar kepada masyarakat. Mereka bisa mengakses langsung di aplikasi itu dan mereka memberikan jawaban terkait pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh Kejari Makassar. Nah, disitulah mereka memberikan tanggapan dan alhamdulillah kalau tidak salah kemarin pada saat Monef kami di 80 sekian terkait 7 pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Jadi kritik dan saran sangat dibuka untuk masyarakat perlu. ya. Kami sangat perlu kritik saran masyarakat supaya kami tahu bahwa bagian ini masih ada kurang, bagian ini perlu kita tingkatkan, dan itu memang membangun ya. Baik, selain masalah peningkatan pelayanan, yang menjadi masalah juga ini terkait dengan kesadaran hukum masyarakat kita di Kota Makassar. Nah, bisa dijelaskan, Ibu, pandangan Ibu melihat di Kota Makassar ini apakah kita masyarakatnya sudah cukup untuk sadar hukum atau seperti apa? Kalau dibilang cukup atau tidak cukup itu perlu penelitian ya. Tapi kalau saya melihat secara fakta di lapangan, masyarakat Makassar itu sebenarnya paham akan hukum, apa yang harus dilakukan, cuma kadang-kadang mungkin pengendalian emosi yang kadang-kadang kurang bisa tapi tahu begitu dia dihadapkan ke kejaksaan atau ke penyidik, tahu bahwa itu salah dan paham bahwa dengan kesalahan itu harus ada ganjarannya, ada hukumannya, begitu. Jadi kita hanya perlu banyak sosialisasi mungkin atau konsultasi. Nah, di kejaksaan ada yang program di intelijen namanya penyuluhan hukum dan atau penerangan hukum, di mana sasaran dari penyuluhan hukum itu adalah masyarakat luas. Kalau sasaran dari penerangan hukum itu adalah lembaga pemerintah, sekolah-sekolah. Itu kita memang ada program di mana dalam setiap tahun itu 2 kali dilaksanakan. Tapi karena kebutuhan masyarakat yang sangat ingin untuk diberikan penerangan atau penyuluhan, kadang-kadang kami lebih, kadang 4 kali untuk penerangan hukumnya di sekolah-sekolah. Bahkan di luar dari program yang ada, mereka yang mengundang bahkan untuk kita memberikan suatu penerangan hukum sesuai dengan tema atau topik yang mereka minta. Baik, upaya sosialisasi untuk peningkatan kesadaran hukum masyarakat terus dilakukan ya Ibu. Baik pemirsa dan pendengar, kami masih akan berbincang lebih jauh lagi bersama dengan Kepala Kejari Makassar. Kami akan lanjutkan usai jeda berikut ini.